قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di channel Pemberantas Kemaksiatan Kaum Muslimin. Dan seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembahasan, kami ingatkan untuk kaum muslimin yang belum subscribe ke channel ini, silahkan subscribe untuk mendapatkan notifikasi ketika ada video-video yang terbaru yang kita upload di channel ini. Dan untuk yang sudah subscribe, kami ucapkan jazakumullahu khairan katsira. Dan kaum muslimin, kelakuan para ahlul bid'ah itu makin aneh-aneh saja kaum muslimin. Tapi ketika mereka dikritik, mereka mencak-mencak, nggak terima. Ya, mereka nggak terima. Kita sudah biasa melihat para ahlul bid'ah menghias-hias kuburan. Ya, sudah biasa kaum muslimin. Kuburan dibangun mewah, dibangun megah, ya. Kemudian dijadikan tempat untuk iktikaf, ya, dijadikan tempat untuk ngalap barokah. Dan kalau kuburannya dihias, ya, mereka bisa betah di kuburan itu kaum muslimin. Ya, betah di kuburan. Dan sepertinya kreasi mereka untuk menghias-hias kuburan ini semakin aneh saja kaum muslimin. Ya, ini ada lagi kreasi kuburan itu dihias kaum muslimin. Dihias, kemudian banyak sekali orang-orang yang nggak tahu mereka ngapain lah. Nggak tahu mereka. Ziarah kubur kok seperti ini gitu loh kaum muslimin. Coba lihat video nih kaum muslimin. Coba kaum muslimin ya, kuburan dihias-hias seperti itu kaum muslimin. Itu ajaran siapa sih kaum muslimin? Ya, Nabi Muhammad SAW, para sahabat nggak ngajarkan yang seperti ini. Ini kuburan dihias-hias, ini ya, kayak ada lombanya, lomba hias kuburan, kayak acara 17-an ya. Kalau acara 17-an itu biasanya ya lomba hias kendaraan, ya. Kemudian ada lomba ya menghias gapura. Ini lomba menghias kuburan. Ya, kuburan dihias-hias seperti itu kaum muslimin. Ya, batu nisan dibungkus dengan kain kafan. Yang dibungkus dengan kain kafan itu bukan batu nisannya. Ya, yang diperintahkan untuk mengkafani itu jenazahnya. Bukan batu nisannya. Ini batu nisannya dikafani. Ya kan aneh, ini ajaran dari mana? Ya, ajaran dari mana? Di zaman Nabi Muhammad SAW itu sudah ada, nisan itu sudah ada, orang mati sudah ada, kuburan sudah ada, bunga sudah ada, hah? Orang ziarah sudah ada. Tapi nggak seperti ini caranya. Nggak seperti ini caranya. Tujuan ziarah kubur itu yang pertama nginget mati. Ya. Yang pertama nginget mati. Yang kedua, mendoakan orang yang sudah mati. Ini ziarah kubur, ya, banyak yang minta-minta. Ya, kami dulu pernah kaum muslimin, ya, kami dulu pernah waktu di Kediri, ya, masih di Kediri. Dulu pernah ada program dari pabrik rokok terbesar di Kediri, ya. Program untuk karyawan tur ziarah makam wali gratis kaum muslimin. Kami pernah ikut dan memang pembimbingnya mengajak jamaahnya untuk minta di sana. Itu sudah bukan rahasia lagi. Jamaah-jamaah yang tur ziarah makam wali itu diajak minta-minta di sana. Ya, sudahlah, nggak bisa dibohongi itu. Ya, kami ini mantan, jadi ngerti. Ya, di makam wali diajak ini wali fulan ini karomahnya ini. Ya, datang ke kuburan, ya, doa minta ini. La ilaha illallah. Ya. Wong tujuan ziarah kubur itu untuk mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Itu pun tujuan yang kedua. Kalau mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, itu bisa di mana saja. Bisa di mana saja. Nggak harus datang ke kuburannya. Ya. Tapi tujuan pertama untuk ziarah kubur itu untuk mengingat mati. Ya.
Nabi Muhammad SAW mengatakan, dahulu aku melarang kalian ziarah kubur, sekarang berziarahlah. Karena ziarah kubur itu dapat mengingatkan kepada akhirat. Tujuannya itu. Ya. Bukan tujuannya untuk di sana berdoa, tempat makbul. Tempat makbul bukan kuburan. Nabi Muhammad SAW nggak pernah mengatakan bahwa kuburan itu adalah tempat yang makbul untuk berdoa. Ini kuburan yang tempat untuk nginget mati, malah dibuat dibuat hiasan-hiasan. Orang datang ke kuburan itu bukan inget mati akhirnya, malah kagum sama kuburan. Wah, kuburannya indah, ya, warna-warni. Ya Allah. Bahkan ada kaum muslimin, ya, kalau nggak salah di daerah Klaten, ya, kuburan itu dicat warna-warni karena untuk menghilangkan aura, ya, aura ngerinya lah ya. Dan sebenarnya kuburan itu memang dibuat ngeri supaya orang datang ke kuburan itu inget dia bahwa nanti saya akan di sini, ya. Nanti saya akan di sini dikubur sendirian, gelap, ya, di tempat yang ya nggak ada apa-apa di sana, ya, nggak ada indah-indahnya sama sekali, ya, cuma segunduk tanah, ya, cuma batu nisan saja, sudah, ya. Saya nanti di sini diingatkan kepada kematian. Ini malah kuburan dihias-hias, tujuannya supaya nggak ngeri lagi. Ini ajaran siapa? Ya, ajaran siapa yang seperti itu kaum muslimin? Parah memang mereka nih kaum muslimin, ya. Tujuan ziarah kubur untuk nginget mati, di sana malah mereka minta-minta. Ya, meskipun sekedar tawasul, tapi mintanya kebanyakan dunia. Ya. Dan itu ada buktinya. Tuh yang viral videonya. Ya Robbana, ya Kudus sahilana bil fulus. Kertas merah yang halus-halus. Bibarkatil. Siapa itu namanya? Habibnya. Habib Alaidrus apa siapa? Ya. Itu di kuburan kok malah seperti itu. Di kuburan itu ya datang, beri salam. Ya. Nggak boleh teriak-teriak. Ya, kalau mau berdoa ya doa. Tapi mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, bukan doa minta hajat kita. Ya. Kalau doa kita sendiri, ya, doa kebutuhan kita, ya di masjid. Ada tempat-tempat yang makbul, waktu-waktu yang makbul, ya, antara azan dan iqomah, ya, itu waktu yang makbul untuk berdoa. Ini malah doa di kuburan, ya. Kuburan yang seharusnya jadi tempat untuk nginget mati malah dihias-hias. Ini kuburan apa atribut untuk 17-an nanti? Ya. Ya Allah. Ya mungkin ini jadi atribut untuk lomba 17-an nanti ya. Meskipun masih lama, tapi persiapan, latihan dulu. Ya, kuburan dihias-hias. Ya mungkin nanti ada lombanya juga antar kampung. Kuburan kampung ini ya juara sekian, juara 1. Kuburan ini juara 2. Ya, kampung ini juara 3, juara memperindah kuburan. Astaghfirullahaladzim. Pokoknya kalau berpikir dalam beragama ini yang penting niatnya baik, kemudian bisa dilakukan, ya rusak agama ini kaum muslimin. Ya rusak. Yang penting baik, lakukan. Ya coba kuburan dihias-hias, batu nisan dibungkus pakai kain kafan. Ini nggak ada aturan dari syariat Islam. Batu nisan dibungkus pakai kain kafan. Aturan dari mana? Kuburan dihias-hias, ya. Kuburan dibangun-bangun megah, ya. Kuburan itu kaum muslimin kalau sudah dihias, dibangun megah, itu pasti orang yang ada di kuburan itu orang yang dikultuskan. Orang yang diklaim sebagai orang yang derajatnya tinggi, diklaim sebagai wali, diklaim sebagai ahli surga. Itu biasanya seperti itu kaum muslimin, ya. Karena itu dijadikan tempat untuk ngalap barokah, dijadikan tempat untuk minta-minta, ya. Dijadikan tempat untuk tawasul, media tawasul. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disamakan dengan derajatnya para pejabat. Ya, misal ketemu sama presiden kan nggak mungkin langsung ketemu sama presiden. Kita rakyat biasa ini nggak mungkin langsung bisa ketemu sama presiden, harus melalui perantara. Na'udzubillah min dzalik. Allah kok disamakan dengan pemimpin dunia, raja dunia. Ini kan aneh dan membagongkan kaum muslimin. Ya.
Yakinlah kaum muslimin, pokoknya ada kuburan, ya dibangun megah, itu pasti orangnya dikultuskan. Pasti dikultuskan. Ya. Dan yang disayangkan kaum muslimin, masyarakat nggak sadar bahwa yang seperti itu, mereka itu juga dibisnis sama kiai-kiainya. Di kuburan dipasang kotak infak, ya, dijadikan bisnis tour and travel. Seperti itu kaum muslimin. Ya, seperti itu. Kalau kiai yang benar kaum muslimin, nggak mungkin ngajak umatnya untuk berdoa di kuburan, untuk minta-minta di kuburan, ngalap barokah di kuburan, nggak mungkin kaum muslimin. Kalau kiai yang benar kaum muslimin, pasti ngajarkan umatnya, ngajarkan jamaahnya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk berdoa di tempat dan waktu-waktu yang jelas-jelas mustajab disebutkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau ada kiai yang ngajak jamaahnya untuk mengamalkan sesuatu di luar Al-Quran dan Sunnah, itu jelas modus. Jelas modus, ya. Terbukti dengan adanya ziarah-ziarah kubur, tur ziarah kubur. Itu modus para kiai, ya, membodohi jamaahnya untuk mengeruk fulus jamaahnya. Tapi sayang jamaahnya nggak sadar-sadar kaum muslimin, ya. Selamat berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.